Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai instrumen penelitian, melanjutkan di komponen penelitian yang lalu. Oke, yang namanya penelitian ini kan sebenarnya kita mengumpulkan data ya. Jadi penelitian ini merupakan proses pengumpulan data-data yang nantinya data itu akan kita analisis, kemudian hasil analisis itu akan kita interpretasikan sehingga data-data kita bertransformasi dari yang awalnya data menjadi informasi yang bisa dipahami dan diaplikasikan atau dimengerti oleh masyarakat umum. Nah, pengumpulan data ini ada tekniknya. Jadi pengumpulan data ini tidak bisa dilakukan secara sembarang, jadi harus ada tekniknya. Kalau penelitian yang teknik pengumpulan data ini tergantung pada jenis penelitiannya, apakah penelitian kuantitatif ataukah penelitian kualitatif. Kalau yang penelitian kuantitatif, maka ada metode pengumpulan data berupa interview, kemudian kuesioner, dan juga observasi. Kalau yang penelitian kualitatif, ini sama ya, ada interview, observasi, tapi ditambah dengan dokumen dan juga FGD atau focus group discussion. Nah, kalau penelitian yang biasa teman-teman kenal gitu, yang biasanya di biologi, penelitian menggunakan tikus misalnya, itu penelitian apa? Jenis eksperimen ya? Penelitian jenis eksperimen ini pakai apa dong teknik pengumpulan datanya? Karena tidak ada di sini gitu ya. Eksperimen itu kan penelitian kuantitatif ya. Tapi pendekatannya kita menggunakan observasi, tapi observasi secara langsung. Observasi secara langsung itu maksudnya adalah pengukuran secara langsung. Kalau misalnya kita menggunakan tikus, kita ingin melakukan penelitian mengenai efek tanaman herbal misalnya untuk menurunkan kadar kolesterol, maka kita akan mengukur kadar kolesterol tersebut secara langsung ya. Jadi kalau penelitian eksperimen, teknik pengumpulan datanya merupakan pengukuran langsung. Nah, teknik pengumpulan data tadi kan ada 4 ya yang kita lihat tadi. Ada 4 yang akan kita bahas di sini. Jadi ada interview, ada kuesioner, ada observasi, ada dokumentasi. Kalau yang interview atau yang kuesioner dulu deh. Kalau yang kuesioner itu seperti namanya ya, karena kita pakai kuesioner, maka kita akan menyebarkan angket. Yang mana angket itu nanti akan diisi oleh responden. Dari angket yang sudah diisi oleh responden itu, kita akan melakukan analisis data gitu. Nah, untuk penyusunan kuesionernya itu kita harus merumuskan tujuan dulu. Jadi kita kuesionernya ini mau menanyakan apa sih gitu. Jadi apa isi kuesionernya? Jadi harus jelas tujuannya dulu. Kita harus merumuskan tujuan dulu apa yang ingin kita dapatkan dengan menggunakan kuesioner ini. Kemudian kita harus mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang akan kita masukkan dalam kuesioner. Kemudian nanti variabel-variabel itu harus kita jabarkan menjadi sub-sub variabel. Kemudian nanti kita harus menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Juga kita harus menentukan teknik analisis data apa yang kita gunakan untuk menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Nah, pada pertemuan ini, pada metodologi penelitian yang dengan saya ini, kita akan lebih berfokus pada kuesioner nanti. Kemudian ada yang metode observasi. Metode observasi ini sesuai namanya ya, ini adalah kita memakai belangko pengamatan. Jadi kita membuat catatan pengamatan, tapi biasanya sudah berupa belangko atau berupa tabel-tabel gitu. Nanti kita tinggal mencentang-centang. Jadi apa saja yang mau kita amati. Misalnya kalau kita observasi, misalnya soal ini ya, pendidikan misalnya. Misalnya kita mengobservasi apakah sekolah ini sudah sesuai atau sudah layak dibuka di era pandemi, misalnya begitu. Berarti kan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah masalah protokol kesehatan. Nah, kita akan melakukan penelitian itu berdasarkan pendekatan kuantitatif menggunakan metode observasi. Maka belangkonya itu, ini contoh kasar ya, belangkonya isinya misalnya tersedia tempat cuci tangan bersama dengan sabunnya, tersedia hand sanitizer, tersedia alat pengukur suhu. Guru dan murid semua memakai masker dan juga face shield. Menjaga jarak aman minimal 1 meter, misalnya seperti itu. Apabila
hal-hal tersebut itu ada pada sekolah itu, ada pada instansi itu yang kita observasi itu, maka kita tinggal memberikan centang gitu. Checklist. Nah, itu kalau yang observasi. Observasi ini yang paling penting pengamatnya harus jeli ya, harus teliti gitu. Ada nggak untuk komponen-komponen yang kita amati itu ada atau tidak, itu memerlukan kejelian dari observernya, dari pengamatnya. Kemudian syarat dari belangko atau syarat dari belangkonya atau angket yang harus diisi oleh pengamat itu bahwa pengamat satu dengan pengamat yang lain itu harus mendapatkan hasil yang sama. Jadi ini harus betul-betul objektif gitu. Namanya observasi harus betul-betul objektif. Kita tidak bisa sebagai pengamat itu memasukkan kecenderungan kita gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang memang pengamat lihat, seperti itu. Jadi kalau observasi itu antara pengamat satu dengan pengamat yang lain itu hasilnya harus sama. Kemudian ada yang namanya pendekatan dokumentasi ya, untuk teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Nah, untuk metode dokumentasi ini berarti sumber data kita itu adalah berupa ini seperti literatur gitu loh. Jadi ini seperti studi literatur. Jadi sumber kita ini adalah catatan, transkrip, kemudian surat kabar atau majalah, hal-hal seperti itu. Itu yang teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Kemudian kalau yang interview. Nah, interview ini ada beberapa cara. Jadi karena interview ya, teman-teman tahu interview itu mewawancarai, berarti si interviewer atau pewawancara itu kan harus punya persiapan gitu ya. Nah, persiapan itu dinamakan pedoman. Pedoman bisa dibagi menjadi 3, yaitu pedoman terstruktur, tidak terstruktur, dan juga semi-structured, berarti setengah-setengah gitu intinya. Kalau pedoman terstruktur, ini berarti pewawancara itu sudah mempunyai detail pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden atau subjek penelitiannya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu sudah detail dan kita harus interviewer itu harus mengikuti pedoman yang sudah dibawanya gitu. Kalau pedoman tidak terstruktur itu adalah pedoman yang isinya adalah garis besar atau outline saja, sedangkan si interviewer itu boleh berimprovisasi. Artinya artinya gini, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh interviewer itu tidak terpampang jelas pada pedomannya. Jadi interviewer bisa berimprovisasi. Kalau yang semi structure itu campuran, artinya dia punya detail pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden, tapi dia juga bisa berimprovisasi. Nah, biasanya yang digunakan untuk metode pengumpulan data pada teknik interview itu menggunakan yang semi structure. Karena kita kadang-kadang tidak bisa memprediksi jawaban dari responden ya. Nanti kadang-kadang mungkin responden akan menjawab dengan sesuatu jawaban yang membuat kita ingin bertanya lebih lanjut, yang mana pertanyaan itu tidak ada pada pedoman tadi gitu. Jadi kita dipaksa untuk berimprovisasi untuk mengumpulkan data seperti itu. Nah, kemudian kalau yang metode interview ini sebenarnya sedikit rumit ya, karena ini berhubungan langsung dengan responden. Artinya data kita itu sangat bergantung pada jawaban responden. Jadi kalau misalnya interviewernya itu sikapnya itu tidak baik, kemudian cara bertanyanya juga tidak baik, maka itu akan mempengaruhi jawaban responden. Artinya ini akan membuat data kita menjadi kurang bagus gitu, karena sikap yang kita lakukan sendiri seperti itu. Itu salah satu tantangan pada metode interview seperti itu. Jadi pembawaan interviewernya itu harus bagus, cara mengucapkan pertanyaan, cara menanyakan itu juga harus bagus, supaya harus baik gitu ya, supaya responden bisa menjawab dengan lugas gitu, bisa menjawab dengan jujur seperti itu. Kemudian kita lanjut ke instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini fungsinya untuk apa? Ini adalah alat bantu untuk mengumpulkan data yang kita perlukan.
bentuk instrumen itu akan menyesuaikan dengan metode yang kita gunakan. Contohnya seperti tadi, kalau kita menggunakan metode kuesioner, maka kita instrumennya juga kuesioner atau angket gitu ya. Kebetulan itu namanya sama. Kalau kita menggunakan metode interview, maka instrumennya kita pakai itu tadi pedoman terstruktur, tidak terstruktur, atau yang semi structure. Kalau kita menggunakan pendekatan observasi misalnya, maka instrumennya kita pakai checklist tadi. Jadi blanko yang sudah yang sudah siap ya, kita tinggal kasih centang-centang seperti itu contohnya. Nah, menyusun instrumen itu sama dengan menyusun alat evaluasi gitu ya. Evaluasi ini penting karena kita akan memperoleh data mengenai apa yang akan kita teliti itu berdasarkan hasil evaluasi ini. Padahal hasil evaluasi ini bisa kita padahal alat evaluasi ini bisa kita capai apabila kita bisa menyusun instrumen dengan baik. Nah, hasil evaluasi tadi ini merupakan hasil yang nanti dapat diukur oleh peneliti. Artinya hasil evaluasi ini nanti berupa data, yang mana data nanti akan kita analisis secara statistik, kemudian kita interpretasikan sehingga kita bisa merubah dari data tadi menjadi informasi gitu. Nah, alat evaluasi ini ada dua macam, yaitu ada tes dan juga ada non-tes. Kalau yang tes itu berarti alat evaluasi ini atau instrumen ini berupa rentetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang nanti dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat dan kemampuan dari subjek penelitian. Ini ada banyak sekali untuk instrumen tes. Ini ada tes personality atau tes kepribadian, terus ada tes IQ, terus ada tes untuk melihat bakat itu measure of interest dan seterusnya. Itu ada banyak sekali tes yang bisa kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan data berupa apabila kita ingin mendapatkan data berupa hal-hal ini. Misalnya kita ingin mengetahui kepribadian seseorang atau kita ingin mengetahui IQ seseorang, maka kita menggunakan instrumen tes ini. Nah, kalau instrumen yang non-tes ini berupa kuesioner. Kebetulan namanya sama dengan nama metodenya, jadi metodenya adalah metode kuesioner ya tadi, kemudian instrumennya berupa instrumen non-tes kuesioner. Ini kita memperoleh informasi dari responden langsung. Nah, kuesioner itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup, ada kuesioner langsung, dan juga ada kuesioner tidak langsung, ada checklist, dan juga ada skala bertingkat. Nah, ini cara menyusunnya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika menyusun kuesioner itu adalah pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang kita buat untuk untuk responden dalam kuesioner kita itu tidak boleh rancu. Artinya jangan sampai responden itu bingung. Ini maksud pertanyaannya gimana ya gitu, karena itu akan mempengaruhi jawaban yang akan diberikan responden, sementara data kita bergantung pada jawaban dari responden tersebut. Maka pertanyaan kita harus lugas, jelas. Kemudian jumlah pertanyaan jangan terlalu banyak, karena kita sendiri kalau misalnya disuruh ngisi kuesioner banyak sekali berlembar-lembar, itu nanti akhir-akhirnya akan ngawur gitu, karena kita sudah malas duluan, capek mengisi, capek membaca. Jadi jumlah ini merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan ketika kita menyusun kuesioner. Jangan terlalu banyak. Kemudian kuesioner juga dibuat sesuai indikator. Artinya tadi sudah disebutkan bahwa ketika membuat kuesioner harus jelas dulu tujuannya apa. Kita mau mencari apa dalam kuesioner itu gitu. Kita mau mendapatkan jawaban seperti apa gitu. Nah, indikator itu harus tertuang pada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita mau menanyakan jawaban yang kita tuju itu adalah misalnya pola hidup, hubungan antara pola hidup atau gaya hidup dengan kejadian diabetes mellitus. Tapi yang kita dapatkan malah hubungan antara pola hidup dengan kejadian obesitas. Nah, itu kan meleset gitu. Walaupun obesitas itu nanti hubungannya juga dengan diabetes mellitus gitu ya. Kalau semakin tinggi semakin tinggi nilai BMI seseorang, artinya dia sudah obes, itu maka peluang untuk menderita penyakit DM2 itu juga semakin besar. Tapi kalau sampai meleset seperti itu,
itu berarti ada yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan pada responden dalam kuesioner kita. Kemudian pada kuesioner juga tidak perlu menanyakan hal yang tidak perlu. Contohnya misalnya menanyakan nomor telepon gitu. Kuesioner kalau misalnya biasanya yang menggunakan kuesioner ini kan penelitian cross sectional ya, artinya one point in time. Kita nggak akan ketemu lagi sama peserta, kita nggak akan ketemu lagi sama responden itu. Jadi menurut saya itu menanyakan nomor telepon tidak perlu. Mungkin email bisa. Jadi kita nanti setelah hasilnya keluar, maka kita akan mengkontak responden tersebut menggunakan email. Jadi hasil penelitian kita itu seperti apa gitu. Itu kan salah satu etika ya, ketika kita menggunakan manusia sebagai responden atau subjek penelitian kita, maka mereka berhak tahu apa yang hasil penelitian kita itu seperti apa, dan mereka berhak mengetahui. Nah, itu kita kirimkan lewat email. Maka email menjadi penting untuk ditanyakan. Contoh yang tidak perlu lagi misalnya jumlah saudara seperti itu juga mungkin tidak perlu karena tidak relevan. Tapi ini kembali lagi, ini tergantung pada tujuan kita kuesioner itu, tujuan kita untuk membuat kuesioner itu apa. Dan dari situ nanti kita bisa melihat mana sih pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan itu sebaiknya dihapus saja. Nah, ini saya back sebentar. Jadi tadi ada jenis-jenis pertanyaan, ada jenis-jenis kuesioner seperti ini, maka ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini artinya adalah bahwa responden itu bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri, gitu ya. Jadi bentuknya seperti kuesioner isian. Kita kayak ngasih soal esai gitu. Jadi responden berhak menjawab dengan kalimatnya sendiri, bebas. Ada juga kuesioner tertutup, yang mana nanti responden ini tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Artinya tidak ada peluang atau tidak ada peluang bagi responden untuk menjawab dengan jawabannya sendiri. Jadi kita sudah menyediakan jawaban dan responden tinggal mencentang saja. Ini bentuknya misalnya seperti pilihan ganda. Gitu. Jadi kita sudah sediakan jawabannya, responden tinggal menjawab. Kemudian ada kuesioner langsung, jadi nanti responden ini akan menjawab pertanyaan seputar dirinya sendiri. Jadi apa yang ditanyakan dalam kuesioner itu adalah tentang dirinya. Kalau kuesioner tidak langsung, maka responden ini menjawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak menyangkut tentang dirinya sendiri. Itu kuesioner tidak langsung. Kemudian ada checklist, yaitu ini merupakan daftar isian yang sifatnya tertutup. Nanti responden tinggal membubuhkan cek gitu, VV gitu, centang-centang gitu pada kolom jawaban yang sudah tersedia. Terus ada skala bertingkat, jadi nanti ini bentuk kuesioner yang dikasih skala Likert. Skala Likert itu skala yang misalnya 1-5, atau skala yang setuju, tidak setuju, kemudian tidak setuju sekali, seperti itu yang skala bertingkat. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kuesioner terbuka dan tertutup, ini contohnya kuesioner terbuka ya. Jadi misalnya berapa banyak karyawan yang bekerja. Ini kan responden bebas nih mau ngisi berapa banyak, kita nggak menyediakan jawaban. Terus berapa banyak mesin yang digunakan pada proses pembuatan tahu misalnya, ini juga bebas. Ini yang namanya kuesioner terbuka itu seperti ini. Jadi jadi responden bebas untuk mengisi. Terus ini adalah contoh dari kuesioner yang skala bertingkat ya. Jadi kita tinggal memberikan penilaian. Terus kita tinggal kasih centang-centang ini berapa penilaiannya sesuai dengan kepuasan kita. Seperti itu. Untuk skalanya ada sangat tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas. Ada 1-5. Terus ini salah satu contoh penyakit yang, salah satu contoh kuesioner yang terbuka, yaitu menggunakan pilihan ganda ya. Jadi kita sudah menyediakan jawaban, responden tinggal mencentang atau melingkari saja. Kemudian ini lanjutan dari yang tadi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat kuesioner. Yang pertama adalah tampilan kuesionernya.
apa namanya, dari sisi estetik misalnya dikasih warna tabel hiasan, gimana caranya supaya responden itu nggak capek lihat angket kita gitu. Kalau lihat kuesionernya aja udah capek, maka dia ngisinya juga nanti akan asal-asalan gitu. Jadi kuesioner kita mungkin bisa dibuat dengan warna-warna yang menarik, kemudian tabelnya juga diatur rapi gitu, jadi gampang untuk dibaca dan dimengerti oleh responden. Kemudian mungkin diberi hiasan-hiasan apa gitu yang menambah nilai estetika. Kemudian dari kemudahan pengisian. Jadi apa namanya, kalau semakin mudah kuesioner itu untuk diisi, maka apa ya, responden itu akan akan memberikan kemudahan pada responden sehingga nanti akan mempengaruhi jawabannya gitu. Kalau nanti mengisinya aja nggak gampang gitu ya, mengisinya itu sudah apa ya, baik, tidak memudahkan gitulah untuk respondennya untuk mengisi kuesioner kita. Misalnya apa namanya, kita menggunakan kuesioner terbuka seperti yang ini tadi, ini ya, tapi kita nggak ngasih space. Jadi kuesioner terbuka ini nggak ada space-nya, nggak dikasih enter-enter kayak gini. Ini kan nanti gimana respondennya mau ngisi gitu. Susah kan mau ngisi, terus nanti dia harus ngisi di sebaliknya, kertas sebaliknya, yang mana nanti dia harus bolak-balik mutar, apa namanya, pertanyaannya apa, terus dibalik lagi, kayak gitu. Itu kan tidak memudahkan responden. Jadinya ini nanti akan berpengaruh pada jawaban yang akan responden berikan pada kita. Kemudian untuk kita ini, kemudahan untuk memeriksa jawaban. Jadi jangan sampai bikin kuesioner yang kita sendiri malah kewalahan. Jadi kalau pakai kuesioner itu biasanya respondennya banyak, ratusan. Terus ternyata apa namanya, kita tidak memperhatikan aspek ini, kemudahan memeriksa jawaban. Kalau yang seperti ini berarti nanti kita akan keteteran sendiri gitu loh. Jadi apa namanya, responden kita banyak, terus ketika kita ngecek kita juga kesulitan. Itu. Jadi ini merupakan aspek yang harus diperhatikan juga. Kemudian pengelompokan pertanyaan. Jadi yang jelas gitu loh. Ini seperti mana ya? Sebentar. Ini. Misalnya yang pertama, kita melihat identitas responden dulu baru pertanyaan, misalnya gitu. Jangan sampai campur-campur gitu. Terus ini jenis kelamin. Ini juga pengelompokan, oh ada pria, ada wanita, umur, oh ada range-nya, sekian, sekian, sekian. Pekerjaan, ada pilihannya, ini juga merupakan pengelompokan pertanyaan. Di sini juga sama, ini teman-teman bisa lihat. Di sini ada, apa namanya, komponen pertanyaan dari yang aspek tangibles atau nyata. Ini yang bisa dilihat, misalnya bangunan puskesmas, kemudian penampilan tenaga medis, dan seterusnya. Terus dari poin empati, ini ada pertanyaan apa saja gitu. Jadi ini harus dikelompokkan supaya nanti lebih enak untuk kita juga ketika kita coding atau kita memeriksa jawaban, kemudian menyendiri-nyendirikan. Jadi nanti ketika teman-teman penelitian pakai kuesioner misalnya, nanti ada salah satu olah data yang namanya coding. Ini akan memudahkan kita juga ketika pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan pada responden itu berurutan sesuai kelompoknya, seperti itu. Kemudian, apa lagi ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi instrumen interview. Yang perlu diperhatikan kalau instrumen interview, ini dialog yang dilakukan peneliti kepada responden. Itu tadi, sikap interviewer itu juga akan sangat mempengaruhi jawaban yang akan diberikan responden. Jadi, interviewer itu harus harus sopan, harus ramah seperti itu supaya membuat nyaman responden sehingga responden bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dengan baik. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga pedoman wawancara atau interview guide. Kemudian kalau untuk yang instrumen observasi, maka yang harus kita perhatikan adalah persiapan gitu. Jadi persiapan dari pengamat itu sebagai observer ya. Berarti dia harus teliti, dia harus jeli, maka dia harus menghafal, harus tahu apa saja yang perlu dia amati sehingga nanti ketika melakukan proses pengamatan itu tidak ada yang terlewat. Ini contoh kalau lembar observasi formulir rumah sehat misalnya.
ini ya tadi saya contohkan pada teman-teman, maka sudah ada apa namanya belangkunya. Jadi nanti dia tinggal memberikan nilai kalau di sini. Jadi apa namanya misalnya contohnya, ini lembar observasi rumah sehat. Dilihat dari aspek konstruksi bangunan dulu. Kita lihat dari poin jendela. Ada nggak jendela? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada berarti nilainya 1. Kalau ada tapi tidak dapat dibuka dan ditutup, nilainya 2. Ada, dapat dibuka dan ditutup, nilainya 3. Gitu. Jadi skornya semua 5 kalau ada. Kalau ada semua. Nah, ini kita apa namanya kita tinggal isi aja. Oh, kalau tidak ada berarti skornya 1. Gitu. Oh, kalau ada tapi nggak bisa dibuka dan ditutup. Oh, berarti skornya 2 kayak gitu. Ini contoh lembar observasi. Ini juga salah satu lembar observasi penelitian hubungan antara perilaku sehat dengan kejadian demam berdarah, dengue. Jadi sudah ada tabelnya ya, sebagai observer kita harus apa namanya kita sudah menyiapkan tabel ini, kemudian kita sudah mengisi komponen-komponen pertanyaannya, kita tinggal centang saja ya atau tidak. Seperti itu. Misalnya apa namanya perilaku kesehatannya salah satunya menutup tempat penampungan air. Ditutup nggak tempat penampungan air? Oh, kalau iya, oke kita centang iya. Kalau ternyata tidak ditutup penampungan airnya, berarti kita centang tidak. Ini biasanya datang ke rumah itu loh dari pegawai-pegawai puskesmas. Itu datang ke rumah ngecek misalnya ada kejadian DB di kampung kita gitu atau di desa kita, maka biasanya akan dikunjungi itu, terus nanti akan diobservasi hal-hal ini. Misalnya nanti mengubur barang-barang bekas, apakah barang-barang bekas kita sudah dikubur atau apa namanya hanya teronggok begitu saja. Kalau teronggok berarti tidak, kalau dikubur berarti ya gitu. Membuang sampah pada tempatnya, membakar sampah yang menumpuk dan seterusnya. Ini merupakan contoh lembar observasi. Selanjutnya akan kita bahas adalah validitas instrumen. Tadi kan kita menggunakan instrumen ini kan merupakan apa namanya alat untuk mengumpulkan data ya. Padahal penelitian itu tadi apa? Penelitian itu adalah pengumpulan data gitu. Sedangkan instrumen itu alat untuk mengumpulkan data. Maka instrumen penelitian itu harus valid, harus bisa dipertanggungjawabkan validitasnya gitu ya. Supaya data yang kita dapatkan itu tidak misleading, tidak apa ya bukan merupakan false positif, false negatif seperti itu. Jadi data kita tuh memang data yang valid gitu. Maka instrumennya itu juga harus valid. Nah, instrumen ini apa namanya harus bisa harus bisa menyediakan atau harus mempunyai akurasi, konsistensi dan stabilitas. Jadi suatu instrumen itu harus bisa mengukur dengan akurat. Jadi mengukur dengan akurat itu artinya adalah bahwa kita memang mengukur sesuatu yang sedang diukur. Ini contohnya seperti tadi. Saya ingin melakukan penelitian mengenai hubungan gaya hidup dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Gitu ya. Maka kuesioner yang saya berikan itu harus bisa mendapatkan hubungan atau apa namanya korelasi antara dua hal itu, antara diabetes mellitus dengan antara gaya hidup dengan diabetes mellitus. Tapi kalau nanti sampai yang ternyata setelah dianalisis itu yang keluar itu korelasi antara gaya hidup dengan apa namanya obesitas, ini berarti kan saya tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya instrumen saya salah. Instrumen saya mengukur apa yang tidak seharusnya diukur. Instrumen saya yang seharusnya bisa mengukur hubungan antara gaya hidup dengan diabetes mellitus malah mengukur gaya hidup dengan obesitas gitu. Jadi ini tidak akurat gitu ya. Kalau konsistensi artinya bahwa instrumen itu dipakai berkali-kali itu seharusnya harus bisa konsistensi dan stabilitas ya. Itu kalau instrumen ini dipakai berkali-kali baik dengan operator yang sama, misalnya saya atau nanti ada peneliti lain yang menggunakan instrumen yang sama, itu harus menghasilkan hasil yang sama juga. Itu artinya konsistensi dan stabilitas. Kemudian pengertian yang lain adalah bahwa konsisten dan stabil itu berarti tidak mengalami perubahan dari satu waktu pengukuran ke pengukuran yang lain gitu ya. Sama ya dengan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa jika saya yang mengukur menggunakan instrumen itu, kemudian di lain waktu ada peneliti lain yang menggunakan instrumen itu untuk meneliti, maka hasilnya juga tidak akan mengalami perubahan seharusnya. Nah, instrumen yang baik itu berarti harus bisa memenuhi validitas dan reliabilitas.
Kalau instrumen itu tidak valid atau tidak reliable, maka kesimpulan yang didapatkan itu bisa bias atau informasi yang kita dapatkan itu keliru gitu karena instrumennya memang tidak valid, jadi kesimpulannya juga nggak akan valid gitu. Padahal bisa jadi penelitian yang kita lakukan ini adalah penting untuk stakeholder gitu ya, penting untuk para pemangku kebijakan. Padahal para pemangku kebijakan itu akan mengambil kebijakan atau membuat kebijakan berdasarkan kesimpulan yang kita buat. Sudah mengerti bahayanya ya. Jadi kalau kesimpulan kita bias karena instrumen kita yang tidak valid, maka bisa jadi nanti keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan itu juga salah gitu, salah karena informasi yang kita berikan kepada mereka salah gitu. Ini kan bencana kalau seperti itu, disaster, nggak boleh terjadi seperti itu. Maka instrumen yang kita gunakan itu harus sungguh valid, ada nilainya gitu. Nah, instrumen itu dikatakan valid kalau bisa mengungkap data dari variabel secara tepat dan tidak menyimpang dari keadaan sebenarnya. Gitu. Jadi yang diukur itu, kuesioner atau instrumen kita itu mengukur apa yang memang sedang diukur, jangan sampai meleset seperti itu. Kalau instrumen yang dibilang reliable, ini berarti instrumen kita bisa mengungkapkan data yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu salah satu salah satu syaratnya adalah konsisten tadi dan juga stabil ya. Berarti dua syarat. Konsisten dan stabil artinya kalau digunakan dari waktu ke waktu itu hasilnya sama, maka bisa dipercaya instrumen ini digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, faktor yang mempengaruhi validitas instrumen itu ada banyak. Yang pertama adalah instrumen itu sendiri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi validitas instrumen itu adalah instrumen itu sendiri. Sebentar. Kemudian faktor yang kedua itu adalah pengguna instrumen. Jadi pengguna instrumen ini juga akan mempengaruhi bagaimana validitas instrumen itu nanti. Apakah pengguna instrumen ini paham akan instrumen yang dia gunakan. Kalau nanti tidak paham, maka dia akan mengacaukan karena peneliti atau pengguna instrumen ini dilihat dari penelitinya ya. Jadi peneliti ini apakah dia mampu untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner atau angket ini dengan baik kepada responden. Itu juga akan mempengaruhi validitas instrumen. Kemudian subjek yang diukur, berarti ini dari faktor dari respondennya, kemudian ini solusinya. Jadi kalau masalahnya adalah instrumen itu sendiri, maka kita harus melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Ini ada ujinya di SPSS, jadi nanti instrumen-instrumen itu kita akan uji cobakan pada beberapa responden, kemudian nanti hasilnya akan kita analisis menggunakan SPSS, nanti akan kita lihat apakah instrumen ini valid dan reliable atau tidak. Gitu. Dan pengujian ini akan dilakukan dari butir per butir. Jadi kuesioner itu misalnya ada 50 butir pertanyaan, maka nanti pengujian dengan SPSS itu akan dilakukan butir per butir. Gitu. Apa yang terjadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan butir 47 ternyata tidak valid atau tidak reliable. Berarti pertanyaan ini harus diganti. Kalau tidak diganti juga harus dihapus. Gitu. Kemudian dari pengguna instrumen, kalau permasalahannya dari pengguna instrumen, maka harus ada peningkatan kemampuan pengguna, artinya peningkatan literasi dari pengguna instrumen itu. Harus belajar intinya gitu. Yang menggunakan instrumen harus belajar. Terus kalau yang permasalahannya adalah subjek yang diukur, berarti pengguna instrumen harus dapat mengendalikan subjek. Mengendalikan itu dalam arti mengkondisikan ya. Artinya pengguna harus bisa menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner ini pada responden dengan baik supaya nanti responden atau subjek penelitian kita itu juga bisa mengisi angket kita dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, untuk pengujiannya, ini tadi sudah saya sebutkan, untuk menguji validitas kita bisa menggunakan SPSS, Product Moment. Kemudian kalau reliabilitas, kita juga menggunakan SPSS, menggunakan Alpha Cronbach's. Nanti akan ada hasilnya, apakah instrumen kita itu valid atau tidak, reliable atau tidak.
Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengukur ya. Jadi ini ada beberapa kesalahan yang biasanya terjadi dalam pengukuran. Oke, jadi pengukuran itu sebenarnya adalah pemberian angka yang merefleksikan karakteristik suatu objek. Gitu. Kalau teman-teman bayangkan sedang mengukur tinggi tanaman tomat misalnya. Tinggi tanaman tomat itu gimana sih kita tahu tingginya berapa? Kita kan berarti harus memberikan angka gitu ya. Yang mana angka itu merupakan hasil dari kita menggunakan penggaris misalnya. Kita menggunakan alat ukur berupa penggaris misalnya, atau meteran, atau pita ukur. Kita gunakan pakai alat ukur itu, kemudian kita bisa melihat angka yang ditunjukkan oleh alat pengukur itu tadi. Nah, angka itu adalah yang kita kita berikan kepada atributkan kepada tinggi. Jadi, tinggi tanaman tomat adalah 10 cm misalnya. Itu kan pengukuran seperti itu. Jadi, pengukuran itu intinya adalah pemberian angka gitu yang merefleksikan karakteristik suatu objek. Nah, sebuah pengukuran itu belum tentu memberikan nilai atau angka yang sebenarnya. Jadi, pengukuran itu cenderung memberikan nilai observasi atas karakteristik yang diukur saja. Contohnya gini, daripada abstrak. Contohnya, misalnya luas lautan di bumi. Luas lautan di bumi itu, misalnya katakanlah, berapa ya? Luas lautan di bumi katakanlah 1000 km persegi, misalnya. Nah, itu kan berdasarkan sampel yang sudah kita ukur saja kan. Bisa jadi sebenarnya luas lautan di bumi itu adalah 1.500 atau 1.200 km persegi, misalnya seperti itu. Ini hanya contohnya saja. Jadi pengukuran itu belum tentu selalu memberikan nilai atau angka sebenarnya. Intinya seperti itu saja. Nah, selisih antara angka sebenarnya dengan angka observasi itu dinamakan error. Jadi kalau tadi kita memberikan contoh yang sederhana saja, misalnya kita melakukan penelitian mengenai pemberian POC terhadap tinggi tanaman tomat misalnya, maka kita akan melakukan pengukuran terhadap tanaman tomat itu misalnya tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali kan gitu ya. Nah, setiap kita mengukur itu apakah akan sama gitu. Misalnya gini, saya mengukur tanaman tomat menggunakan pita ukur, maka kita harus samakan semua tiap hari sampai penelitian saya selesai. Di tiap unit percobaan saya harus menggunakan pita ukur. Jangan di unit sebelah sini saya pakai pita ukur, unit sebelah sini saya pakai penggaris, unit sebelah sini saya pakai meteran gitu. Jangan begitu. Jadi harus kita samakan dulu. Kenapa harus disamakan dulu? Supaya kita memperkecil ini error. Karena kalau kita menggunakan alat ukur yang berbeda untuk unit percobaan yang sama, dalam penelitian yang sama, maka pasti galaknya akan tinggi, nilai errornya itu pasti akan tinggi. Maka kita homogenkan dulu, kita minimalisir dulu errornya dengan cara menyamakan alat ukurnya. Kalau kita tentukan menggunakan penggaris, berarti pakai penggaris semua. Gitu. Kalau kita pakai pita ukur, maka kita pakai pita ukur semua. Katakanlah kita pakai penggaris. Oke, kita pakai penggaris. Terus ketika kita mengukur, misalnya pas ada kondisi yang tidak kita sadari ya, ternyata tanamannya itu ternyata agak miring gitu. Kita nggak tahu, ini tidak kita sadari. Sehingga ketika pengukuran yang pertama itu 10 cm, pengukuran yang kedua 10,1 cm, pengukuran yang ketiga 10,3 cm. Maaf, hari pertama pengukurannya 10 cm, terus hari kedua 10,1 cm, pengukuran yang ketiga, pengukuran hari ketiga itu didapatkan 10,3 cm. Maka kita akan mengambil kesimpulan, dalam 3 hari ini tumbuh berapa? 0,2 cm. Tadi saya bilang gimana? Intinya gitu. Intinya kita akan mengambil kesimpulan berdasarkan pertambahan pengukuran itu. Padahal yang kita tidak sadari adalah tanaman itu tumbuhnya ternyata miring gitu. Dan kita tidak mengantisipasi hal itu. Maka biasanya untuk meminimalisir itu kita akan melakukan pengukuran nggak cuma sekali, jadi pengukuran akan dilakukan minimal 3 kali. Misalnya pengukuran pertama dalam hari yang sama loh ya, 1 kali pengukuran nih. Pengukuran pertama kita dapatkan 10 cm, pengukuran kedua kita dapatkan 10,2, pengukuran yang ketiga kita dapatkan 10,2. Maka kita akan menambahkan 10,2 tambah 10,2 ditambah 10 bagi 3, itulah tinggi hari itu. Ini untuk meminimalisir error.
Nah, error itu sebenarnya apa? Error itu yaitu tadi selisih antara angka sebenarnya dengan angka observasi. Yang kita observasi 10,1 cm ini belum tentu tingginya betul-betul 10,1 cm. Jadi intinya pada pengukuran itu selalu ada error. Nah, ini semua pengukuran pasti ada errornya. Nah, ini contohnya pada apa namanya kesalahan dalam pengukuran. Kita lihat ada beberapa macam model ya. Jadi salah satu model yang digunakan untuk mengukur kesalahan dalam pengukuran itu adalah true score model. Jadi menurut model ini bahwa XO atau objek yang diukur itu dipengaruhi oleh systematic error yaitu XS, random error yaitu XR, dan juga true score yaitu XT. Yang mana XT ini merupakan karakteristik objek yang diukur. Jadi ini angka aslinya tuh ini. Jadi ini misalnya kalau kita tadi dalam konteks mengukur tinggi tanaman tomat, maka tinggi sebenarnya itu adalah XT. Kalau systematic error itu XS, kalau XR itu random error, XO ini adalah observasi kita. Jadi hasil observasi kita ini XO. Nah, systematic error ini mempengaruhi akurasi secara terus-menerus. Contohnya mechanical error, methodological error, kemudian systematic respondent error, positive norm of reporting, intelligence, education, kemudian responses, dan seterusnya. Jadi contohnya adalah misalnya dipengaruhi karena faktor mekanik ya atau mechanical error, methodological error. Ini kalau contoh untuk methodological error, itu adalah instrumen atau alat ukur kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, misalnya kita melakukan penimbangan ya. Kita melakukan penimbangan dengan, kita mau nimbang cincin. Cincin itu kan, kecil ya, dalam ukuran 1 gram pun bisa gitu, kalau kita menggunakan alat timbangan yang tepat. Jangan kita mengukur cincin dengan timbangan badan. Sama-sama alat ukur berat itu, sama-sama alat mengukur massa. Tapi yang satu untuk mengukur cincin, yang satu untuk mengukur berat badan. Nah, kalau kita menggunakan alat yang salah untuk mengukur untuk mengukur unit percobaan kita, itulah yang dinamakan methodological error. Dan ini merupakan systematic error. Kenapa dibilang sistematik? Karena alat ukur ini sangat krusial untuk penelitian kita. Kita mendapatkan data dari alat ukur ini, dan ternyata dari alat ukurnya aja udah salah, maka data yang akan kita dapatkan tentu nggak akan benar, gitu ya. Kemudian faktor mekanis itu misalnya instruksi yang kita berikan pada responden ketika, ini kita ganti contoh ya. Instruksi yang kita berikan pada responden tuh misalnya nggak jelas gitu. Jadi kita memberikan kuesioner tapi instruksinya nggak jelas. Atau misalnya tulisannya tidak bisa dibaca dengan sempurna, printernya blobor gitu tintanya, jadi nggak bisa dibaca. Nah, respondennya kan nggak bisa ngisi kalau seperti itu. Jadi ini merupakan mechanical error. Kemudian ada systematic respondent error. Systematic respondent error ini karena apa ya? Ini kadang-kadang kecenderungan kita ya, ketika kita diberikan pertanyaan. Ketika kita diberikan pertanyaan, misalnya berat badan, dan kita mempunyai stigma khusus pada pikiran kita bahwa oh berat badan, misalnya nih saya ini, contoh nih, saya punya misalnya berat badannya 65, dan saya punya mindset bahwa berat badan ideal itu 62. Ada kecenderungan dalam diri saya ketika saya ditanya untuk mengisi mengisi kuesioner, saya mungkin akan menjawab 62 atau 63. Oh, yang penting nggak 65 deh, terlalu jauh dari berat badan ideal gitu. Karena kita punya stigma di sini, punya mindset di sini bahwa oh, kalau saya menjawab 65, ini berarti nanti berat badan saya ini akan dihitung tidak ideal. Walaupun sebenarnya iya gitu, tapi ini merupakan mindset dari responden, sehingga ini dinamakan systematic respondent error karena kita tidak bisa mengontrol seperti ini. Gitu. Terus contohnya misalnya ditanya, apakah Anda merasa nyaman dengan pekerjaan Anda sekarang ini? Terus padahal sebenarnya aslinya biasa aja gitu ya. Tidak ada hal yang istimewa, tidak ada hal yang spesial mengenai pekerjaan yang kita sedang jalani sekarang. Tapi kita over reporting supaya kita dikira kita sangat puas sekali dengan pekerjaan kita gitu.
Jadi ini juga merupakan salah satu contoh systematic respondent error, yang mana si responden itu punya mindset tertentu atau mindset khusus gitu yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian ada yang namanya random ya, random error, yang mana ini mempengaruhi akurasi pengukuran karena faktor yang transien atau faktor situasional. Transien itu sementara. Transien ini diartikan misalnya ada perubahan emosi, fisik, atau kelelahan responden. Jadi ini sangat akan mempengaruhi jawaban yang kita dapatkan gitu. Kita memberikan kuesioner pada responden di rumah sakit, kita lagi cari ini pasti terjadi ya, ini pasti terjadi. Dan ini nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi kita memberikan kuesioner pada responden di rumah sakit. Kita kasih ke perawat. Kalian bayangkan teman-teman, shiftnya perawat itu dari misalnya kalau saya dulu punya teman perawat, saya ingat dulu ya, dia berangkat kalau shift malam itu dia berangkat dari jam 8 malam, nanti pulang ke rumah itu jam 6. Jadi berapa jam itu? Dari jam 8 ke jam 6. Panjang ya shiftnya. Ketika dia mau keluar shift, jam 6:30 tuh misalnya, nah kita cegat dia tuh. Kita cegah dia untuk ngisi kuesioner. Kira-kira gimana jawabannya? Asal nggak? Asal, dia capek soalnya seharian kerja, bukan seharian lagi ya, itu semalaman dia kerja karena dia dapat yang shift malam. Dia semalaman kerja, belum handlingnya dengan pasien. Misalnya ada pasien yang ribeti, ada pasien yang menyebalkan, ada pasien yang seperti itu, kan akan mempengaruhi emosi dia ya, akan mempengaruhi mempengaruhi mental state-nya gitu. Jadi dia nggak happy gitu loh. Ketika dia tidak happy, maka ketika mengisi ketika mengisi kuesioner yang kita berikan, itu juga akan berpengaruh seperti itu. Juga kelelahan fisik juga. Kemudian situasional, ini contohnya ada kehadiran orang lain, suara berisik, atau berbagai macam gangguan. Jadi ada tipe responden yang kalau ditungguin tuh nggak nyaman. Jadi misalnya, ya mungkin kita sendiri ada yang seperti itu ya. Ketika kita diminta untuk mengisi suatu angket, tapi ditungguin terus diliatin gitu, lagi ngisi apa kita liatin, dia kan nggak nyaman gitu. Akhirnya dia akan mengisinya bohong gitu karena ingin menyenangkan si pengamatnya seperti itu. Jadi ini merupakan faktor random error yang situasional karena kehadiran orang lain. Ada juga yang ternyata bising, lagi ada yang bangun gitu. Terus suara bising itu mengganggu konsentrasi dia seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi jawabannya. Terus ada sumber error lain, yaitu ada non-response error. Misalnya non-response error itu artinya refusals atau penolakan, atau biasa disebut sebagai not at home. Jadi kita sudah punya daftar responden nih. Terus ketika kita kontak responden itu, ternyata responden itu menolak. Nggak tahu sebabnya apa, terserah respondennya, dia punya hak untuk menolak. Gitu ya, artinya kita kehilangan responden ini. Jadi ini namanya non-response error atau refusals. Alasannya bisa jadi tidak memiliki waktu, tidak ingin diganggu, kuesionernya terlampau panjang, kompleks, topik penelitiannya nggak menarik, topik penelitian merupakan isu sensitif, sikap wawancara kurang sopan, atau sifat kita sebagai peneliti itu tidak sopan, itu akan menyebabkan tadi non-response error. Terus ada omitted variable error. Ini adalah ketika ada variabel yang hilang tapi tidak sengaja. Jadi misalnya kita sudah punya daftar variabel yang harus kita tuliskan pada kuesioner. Tapi ternyata ketika kita ngetik lupa, variabel itu tidak masuk dalam kuesioner, sehingga ini menjadi sumber error karena kita kan sudah menghitung tadi kuesioner atau instrumen itu kan sudah dihitung validitasnya. Ternyata ketika kita ketik itu tidak terketik gitu, lupa kita. Atau ketika di-copy atau diperbanyak terpotong, dan terpotongnya itu kita tidak menyadari. Artinya ada error dari kita juga gitu, bahwa kita tidak ngecek instrumen kita, tidak ngecek kuesioner kita sebelum dibagikan. Kemudian ada yang namanya sampling error, yaitu pengukuran sampel yang salah. Jadi biasanya kalau tiap metode penelitian itu, tiap pendekatan ya, tiap desain penelitian itu ada jumlah sampel yang harus dipenuhi. Nah, ini harus kita hitung sungguh-sungguh gitu. Jadi misalnya ada rumusnya gitu, kita pakai Lemshow atau kita pakai ini ada rumusnya. Nah, sampling error ini maksudnya adalah bahwa ada ketidakakuratan antara
sampel yang sebenarnya kita butuhkan dengan sampel yang kita punya, atau responden yang sebenarnya kita butuhkan dengan responden yang kita punya, seperti itu. Nah, itu saja teman-teman untuk yang instrumen penelitian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.